Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Syadila Febran Maharani, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hak akses dan security metric pada ODO 16.0. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih hak akses itu sendiri. Nah, untuk hak akses pada ODO merupakan izin yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus, atau melihat data dalam sebuah aplikasi sebagaimana ditetapkan pada aturan yang dibuat oleh pemilik data sesuai dengan kebutuhan keamanan informasi. Oke, di sini saya telah menyiapkan skenario, yaitu di mana Olive adalah seorang karyawan yang bekerja di PT Tunas Merdeka. Saat ini, Olive menjabat sebagai inventory manager pada perusahaan tersebut, di mana job desk yang dia miliki yaitu berhubungan dengan merencanakan, mengerahkan, dan mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian seperti melihat rantai pasokan yang akan dibeli oleh perusahaan dan mengidentifikasi harga termurah di pasar. Di sini tentunya Olive tidak sendirian, di mana ditemani dengan beberapa stafnya. Yang pertama, Nanda yang menjabat sebagai inventory staff. Ia bertugas memelihara dan melengkapi data yang dibutuhkan untuk pengiriman jika diperlukan, mencatat pembelian dan memastikan tidak adanya selisih produk secara fisik dan data sistem. Yang kedua ada Safta, ia menjabat sebagai sales staff. Tugasnya yaitu berinteraksi kepada konsumen dengan menawarkan dan menyarankan barang atau jasa serta mendemonstrasikan cara menggunakan produk kepada konsumen. Yang ketiga ada Mirse sebagai manufaktur staff. Ia bertugas memproses dan juga mengelola sebuah produk atau barang mulai dari bahan dasar yang kemudian akan diolah menjadi bahan yang jadi. Kemudian ada Adam yang bertugas sebagai invoicing staff. Ia bertugas untuk membuat invoice, menangani kebutuhan dan keluhan customer, membuat faktur pajak, melakukan follow-up invoice, dan bertanggung jawab atas laporan pemindahan barang. Dan yang terakhir ada Ale, di mana ia menjabat sebagai purchasing staff. Tugasnya yaitu melakukan pembelian barang dari supplier atau pemasok serta bertanggung jawab untuk menjaga jumlah stok hingga melakukan negosiasi dengan vendor. Oke, selanjutnya ada security matrix. Security matrix sendiri merupakan model keamanan formal abstrak untuk perlindungan dalam sistem komputer yang mencirikan hak setiap subjek berhubungan dengan setiap objek dalam sistem. Pada fitur ini digunakan untuk melihat sebuah user apakah sebuah user tersebut bisa meng-create, read, update, serta delete atau hanya dapat untuk melihat atau membuat dokumen dari bagian data tertentu yang disetujui oleh admin. Ini merupakan contoh tampilan dari security matrix yang telah dibuat. Role user di sini terdiri dari admin, inventory manager, inventory staff, sales staff, purchasing staff, manufacturing staff, invoicing staff. Nah, di sini dapat kita lihat admin sendiri memiliki hak akses dalam create, read, update, delete pada modul inventory, sales, purchasing, manufacture, staff, invoicing. Sedangkan pada inventory manager memiliki hak akses create, read, update, delete pada modul inventory saja. Namun pada modul sales, purchasing, manufacture, invoicing hanya sebatas dapat melihat atau membacanya saja. Dan pada user inventory staff di sini hanya memiliki akses untuk create dan read pada modul inventory, sedangkan pada modul invoicing hanya dapat membacanya. Begitu pula seterusnya. Oke, yang pertama di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengimpor data user pada ODO. Sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa data user untuk melakukan import. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu, di mana kita langsung ke main menu, kita klik setting, kemudian kita scroll ke bawah dan mengaktifkan developer mode. Oke, di sini tandanya sudah aktif. Kita bisa langsung saja ke menu setting.
kita klik user confines, kemudian klik user. Di sini kita dapat mengimpor data-data user yang akan kita unggah. Sebelumnya di sini saya telah membuat beberapa data user. Di sini caranya yang pertama kita klik favorit, kemudian kita klik import records. Nah, di sini kita klik upload file. Lalu kita upload file yang telah kita buat tadi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada nama dengan kategori nama. Di sini ada nama, kemudian login. Login ini merupakan email untuk kita masuk ke user ini. Nah, ketiganya ada password. Di sini kita bisa langsung tes. Tes ini untuk mengecek apakah data user kita itu valid atau tidak. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa data user yang kita masukkan itu valid. Di sini kita bisa langsung klik import. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan beberapa user. Yang pertama ada Adam, John, Mirse, Nanda, Safta. Nah, Ale. Di sini saya akan mencoba untuk mengkonfigurasikan beberapa hak akses pada salah satu. Di sini saya pilih Nanda. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Karena di sini pada data sebelumnya Nanda merupakan inventory staff. Di sini dapat kita lihat di sini user type, di sini untuk internal user. Kita ganti, kosongkan. Kita kosongkan. Kita hanya fokus ke inventory staff saja karena tugas Nanda ini adalah inventory staff. Nah, di sini kosongkan. Kosongkan. Nah, di sini sudah kosong. Nah, untuk inventory di sini saya memilih user karena tugas seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa tugas Nanda adalah sebagai inventory staff. Nah, untuk teknikal di sini kita biarkan saja ya teman-teman. Kita langsung di sini kita centang saja yang multi currency. Nah, sudah, kita bisa langsung klik save. Nah, setelah berhasil save, kita bisa kembali ke user. Nah, di sini kita bisa terapkan juga ke Adam. Nah, tampilannya seperti tadi. Untuk Adam sendiri menjabat sebagai manufaktur staff. Jadi, saya hanya fokus ke manufaktur. Di sini saya ubah menjadi user. Untuk yang lain, kita kosongkan saja ya teman-teman. Nah, kita kosongkan. Nah, di sini Adam sebagai manufaktur staff. Manufaktur staff di sini kita ubah menjadi user karena Adam ini memiliki akses dalam modul manufacturing. Jadi saya memberikan hak akses pada modul manufacturing pada Adam. Untuk teknikal di sini kita biarkan saja dan kita di extra right-nya di sini kita centang yang multi currency saja. Oke, kita save. Oke. Nah, sudah tersimpan. Teman-teman juga bisa menerapkan ini ke semua user yang telah ditambahkan sebelumnya ya. Nah, di sini saya telah mengupload beberapa user yang telah saya buat datanya tadi. Untuk mengeceknya, kita dapat langsung login satu persatu dari user ini. Yang pertama saya akan mengecek user Nanda. Di sini kita bisa langsung buka email Nanda. Kemudian kita masukkan password yang telah kita buat. Kita klik login. Di sini sudah muncul tampilan dari akunnya usernya Nanda. Nah, kita lihat karena Nanda di sini merupakan inventory staff, jadi di sini Nanda lebih dikhususkan pada kelengkapan modul inventory. Ada beberapa, ada receive, internal transfer, delivery order dan lain-lain. Oke. Selanjutnya dapat kita lihat di sini ada perbedaan antara tampilan user dan tampilan admin. Di sini tampilan admin kita lihat lebih lengkap daripada tampilan user itu sendiri. Oke. Pada user Nanda kita telah mengecek, kemudian kita dapat melanjutkan mengecek beberapa user yang lainnya.
Nah, di sini saya sudah melakukan login satu persatu dari user yang telah saya upload tadi. Kemudian untuk mengecek status di sini, kita bisa merefresh. Oke. Di sini kita masukkan untuk login kembali. Oke, nah dapat kita lihat di sini bahwa dari user yang telah kita upload tadi semuanya sudah berstatus confirm. Jadi artinya pengaturan hak akses yang telah saya buat itu sudah berhasil, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu analisis aspek akses pada Odon, teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya sudah login di 2 akun, yaitu yang pertama ada akun admin dan yang kedua ada akun user. Nah, untuk di sini saya menggunakan modul inventory dalam membandingkan antara hak akses di keduanya dan security metric-nya. Di sini yang pertama kita setting dulu untuk membuka modul inventory. Kemudian pada akun user juga kita buka modul inventory. Nah, ini tampilan dari admin, sedangkan ini tampilan dari user. Nah, untuk di sini pertama saya akan membandingkan mengenai produk. Produk di sini ada 3 produk varian, lots atau serial number. Pada user juga tidak jauh beda atau bisa disebut sama, ada 3 macam. Yang pertama di sini saya akan membandingkan pada tampilan produk. Nah, pada admin kita dapat membuat produk baru. Nah, di sini kita dapat memiliki akses untuk membuat produk baru. Sedangkan pada user kita tidak bisa membuat produk baru atau dapat dikatakan kita tidak memiliki akses untuk membuat produk baru yang ada di sini. Kemudian untuk akun admin ini sendiri kita dapat menggunakan filter sesuai dengan kebutuhan. Nah, sedangkan pada user kita dapat dilihat bahwa kita juga bisa menggunakan filter. Nah, selanjutnya pada admin kita akan mencoba membuat group by. Di sini kita dapat menggunakan fitur dari group by. Nah, sedangkan pada user kita akan mencobanya untuk menggunakan fitur group by. Di sini juga kita bisa menerapkan. Nah, selanjutnya pada favorit di sini tuh ada import record. Bahwasanya pada akun admin ini kita dapat mengimport akun-akun yang akan kita import seperti yang nanti akan kita bahas. Sedangkan pada user kita tidak dapat atau kita tidak memiliki akses untuk mengimport data user yang baru atau menambahkan data user. Kemudian yang kedua kita akan membandingkan berdasarkan produk varians. Oke, di admin kita buka dulu tampilan dari produk varian seperti ini. Sedangkan pada user tampilan dari produk varian seperti ini dapat dikatakan sama ya teman-teman. Oke, yang pertama di admin sendiri untuk produk varians kita dapat membuat produk varians baru pada admin, dimana di sini juga memiliki akses untuk print labels dan replenish. Sedangkan pada user di sini kita juga bisa membuat produk varians baru dan juga memiliki hak untuk print labels dan replenish. Nah, oke. Kembali lagi pada produk varian. Di sini pada admin produk varians kita dapat mengekspor out data dari produk varians. Di sini dapat kita lihat ya, dapat diekspor. Sedangkan pada user kita tidak dapat mengekspor atau tampilan di sini adalah error. Dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki akses untuk mengekspor dari data produk varian gitu. Nah, di sini pada kembali lagi ke admin,
Di sini juga ada beberapa fitur. Seperti halnya, ini tidak jauh beda pada sebelumnya, kita dapat menggunakannya dan pada user juga dapat menggunakannya. Oke, selanjutnya saya akan membandingkan antara akun admin dan akun user berdasarkan lot serial number. Dapat kita lihat di sini tampilan pada akun admin, sedangkan pada akun user tampilan dari lot serial number juga tidak jauh berbeda atau dapat dikatakan sama. Oke, pada admin sendiri untuk membuat new lot serial number, kita dapat memiliki akses yang akan seperti yang pada tampilan ini, sedangkan pada user kita juga dapat memiliki akses untuk membuat new lot serial number. Kemudian kita dapat kembali ke lot serial number. Di sini pada lot serial number kita juga dapat export out data-data yang ada di sini. Sedangkan pada user kita tidak dapat mengekspor data-data yang ada di sini. Artinya kita di sini tidak memiliki akses untuk mengekspor data-data yang ada di lot atau serial number. Untuk di admin sendiri, di sini ada beberapa fitur seperti filter, group by, favorit. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa di sini juga tidak jauh beda, hampir sama pada hak-hak sebelumnya. Nah, dari hasil perbandingan sebelumnya, di sini dapat kita peroleh hasil analisis hak aspek akses pada modul inventory, khususnya pada menu produk. Yang pertama, admin dapat membuat produk baru, sedangkan user tidak dapat membuat produk baru atau tidak memiliki akses hak. Yang kedua, admin dan user dapat menggunakan fitur filter, dan admin dan user dapat menggunakan fitur by group. Kemudian yang keempat, admin dapat menggunakan fitur favorit atau untuk import user atau data, sedangkan user tidak dapat menggunakan fitur favorit untuk mengimport data. Kemudian yang kelima, admin dan user dapat menggunakan fitur search. Keenam, admin dan user dapat membuat produk varian baru. Ketujuh, admin dapat melakukan export file, sedangkan user tidak dapat melakukan export file. 8. Admin dan user dapat membuat lot serial number baru. 9. Admin dan user dapat menyimpan lot baru, dan 10. Admin dan user dapat mencetak lot baru. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hak akses dan security metric. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.